Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri pertemuan kali ini. Serta salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah agama, Bapak Subair Sarjana Sosial dan Magister Sastra Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fazil Syukri dari jurusan Keperawatan Anestesiologi, akan membawakan materi yaitu diskriminasi antar umat beragama. Pernahkah teman-teman melihat seseorang yang disisihkan hanya karena agamanya, atau mendengar berita rumah ibadah ditolak berdiri karena perbedaan keyakinan? Fenomena inilah yang menunjukkan bahwa diskriminasi agama masih menjadi masalah serius di Indonesia. Agama tidak pernah mengajarkan kebencian, hanya manusialah yang menafsirkan dengan salah. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa diskriminasi agama bukan disebabkan oleh ajaran, tetapi oleh sikap dan cara pandang manusia. Teman-teman sekalian, apa sih pengertian dari diskriminasi agama? Pengertian umum dari diskriminasi agama adalah perlakuan yang tidak adil, berbeda atau merugikan seseorang atau kelompok karena perbedaan agama atau keyakinan yang mereka anut. Artinya, seseorang diperlakukan secara tidak setara hanya karena agamanya berbeda dengan mayoritas atau karena keyakinan yang dianggap salah oleh pihak lain. Ada pula bentuk-bentuk diskriminasi. Yang pertama itu penolakan ibadah atau pembangunan rumah ibadah. Yang kedua, kekerasan terhadap pemeluk agama tertentu. Yang ketiga, ujaran kebencian atau penghinaan terhadap agama lain. Keempat, pelarangan berpakaian sesuai ajaran agama. Kelima, perbedaan hak sosial atau pekerjaan yang berdasarkan agama. Adapun juga penyebab diskriminasi umat beragama. Yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama masing-masing, terutama dalam hal toleransi dan perbedaan. Kedua, fanatisme berlebihan yang menimbulkan sikap merasa paling benar dan menolak keberadaan agama lain. Yang ketiga, kurangnya pendidikan multikultural dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Keempat, pengaruh media sosial dan berita hoaks yang sering menyebarkan kebencian antar kelompok agama. Kelima, politik identitas di mana agama dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Ada pula solusi untuk mengatasi diskriminasi umat beragama. Yang pertama, meningkatkan pendidikan toleransi dan moderasi beragama sejak dini melalui sekolah dan keluarga. Kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa. Ketiga, mendorong dialog antar umat beragama agar terciptanya saling pengertian dan rasa hormat. Keempat, menindak tegas pelaku ujaran kebencian dan diskriminasi sesuai hukum yang berlaku. Kelima, meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghormati pemeluk agama lain dan menjaga perdamaian. Ada pula dalil yang saya ambil dari potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Ya, artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Makna dari ayat tersebut, Islam menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan, memiliki keyakinan tanpa paksaan. Ini menjadi dasar toleransi dalam beragama. Ada pula dalil yang saya ambil dari Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 yang bunyinya seperti La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabayyuhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Makna dari ayat tersebut yaitu Islam memerintahkan untuk berbuat baik
dan adil kepada pemeluk agama lain selama mereka hidup damai. Ada pula hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang perlindungan non-muslim yang bunyinya, man aza zimmiyan fa'ana khusmuhu yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di negeri Islam, maka aku akan menjadikannya musuh pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Bukhari. Makna dari hadis tersebut, Rasulullah SAW melarang keras perlakuan tidak adil terhadap pemeluk agama lain. Beliau menegaskan bahwa menyakiti mereka sama dengan menentang Nabi sendiri. Kesimpulan dari materi diskriminasi antar umat beragama yang saya sampaikan yaitu, diskriminasi antar umat beragama merupakan tindakan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok karena perbedaan keyakinan. Sikap ini menimbulkan perpecahan, kebencian, dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta ajaran agama manapun, termasuk Islam yang mengajarkan toleransi, keadilan, dan kasih sayang antar umat beragama. Oleh karena itu, setiap warga negara harus saling menghormati, menjunjung tinggi kebebasan beragama demi terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.